Shalom saudara. Kita ketemu lagi. Oke ya, yuk kita lanjutkan perenungan kita masih tentang mujizat dalam kitab Yohanes ya. Kita sudah sampai yang ke-6 ini. Oke yuk, sama-sama kita bahas, sama-sama kita baca, kita renungkan di Yohanes 6 ayat 16 sampai 21 saudara. Yesus berjalan di atas air. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu, dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Nah, saudara, jadi latar belakangnya ini adalah begitu Yesus memberi makan 5.000 orang, ya. Setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, orang itu kan rame semua, saudara ya, rame, pingin mengambil Yesus, menjadikan Yesus itu raja, tapi raja politik, ya. Bukan dijadikan raja Mesias sejati gitu, bukan ya, tapi itu raja politik. Mereka kepingin raja yang membebaskan mereka dari penjajahan Roma, karena mereka berat sekali. Kita kapan hari sudah bahas ya, waktu Yesus memberi makan mereka roti, bagi mereka itu sesuatu yang berarti. Kenapa? Karena kehidupan mereka itu berat sekali. Disitulah begitu mereka dapat roti, mereka langsung berpikir inilah Mesias itu. Dan mereka ingin mengambil Yesus ya, menjadikan Yesus ini sebagai raja, tapi raja politik untuk melawan kekuasaan Roma waktu itu. Nah, Yesus menolak mahkota politik. Terus Yesus pergi dari situ, murid-muridnya disuruh pergi mendahului Yesus. Itu ya, mungkin dalam hati murid-muridnya juga kecewa, ada kecewanya. Ya ternyata Yesus nggak mau jadi raja. Mau dijadikan raja sama orang-orang tapi kok nggak mau gitu ya. Mungkin murid-muridnya juga ada rasa gelonya, ada rasa kecewanya juga, karena beberapa orang dari murid-murid itu kan ternyata orang-orang yang ada dari sekte-sekte yang menghendaki ada Mesias dalam bentuk Mesias politik gitu loh ya. Murid-murid sendiri mungkin ada yang kecewa, tapi malam itu saudara ya, mereka akan ngelihat Mesias yang sesungguhnya itu, ya, benar-benar ada di depan mereka, menyatakan dirinya kepada mereka, menunjukkan dirinya kepada mereka. Ini loh Mesias sejati. Aku nggak butuh mahkota politik, gitu ya, karena semuanya Tuhan itu sudah punya. Nah itu loh saudara, ditunjukkan. Nah saudara, kalau kita lihat sebenarnya kisah ini juga ada di dalam Matius dan Markus, ya. Kalau di Matius, saudara akan lihat ada kisahnya Petrus yang melihat Yesus berjalan di atas air. Terus Petrus ini dia keluar, dia ingin jalan di atas air sama Yesus, dipanggil boleh gitu. Tapi begitu lihat gelombang, tenggelam dia. Nah, saudara, kenapa kok Yohanes gak memasukkan kisah Petrus itu? Kenapa kok cuman di Matius saja? Kenapa kok Yohanes gak memasukkan itu? Karena sebenarnya fokus Yohanes itu ada pada identitas ilahi dari Yesus Kristus. Itu yang mau dia angkat, itu yang mau dia tunjukkan, bahwa Yesus itu benar-benar adalah Allah. Ya, bahwa Yesus itu memang benar-benar adalah Allah, dia adalah Mesias sejati. Makanya Yohanes melakukan penyederhanaan. Petrus gak dibahas di sana. Kenapa? Supaya ini fokusnya gak lari-lari kemana-mana. Jadi detail dramatisnya Petrus itu disingkirkan, atau memang nggak dibahas gitu ya. Nah, saudara, ini malam ya, murid-murid sudah mendayung. Kira-kira mungkin ada 1/4 sampai separuh perjalanan. Danau di sini saudara ya, Danau Galilea ini, itu panjangnya itu kira-kira 21 kilo, lebarnya kira-kira 13 kilo, dan dia posisinya itu 210 meter di bawah permukaan laut loh, bukan di atas permukaan laut, ya, tapi di bawah permukaan laut. Jadi dia turun sekitar
ini ya 200 meter, 2 kali lapangan sepak bola. Itu sebenarnya lumayan turun tuh ya, 200 meter itu. Nah, danau ini saudara, itu danau yang dikelilingi sama bukit-bukit. Makanya kalau ada angin turun itu, wah iya betul, itu bisa keras sekali, bisa jadi turbulensi itu ya di situ ya. Itu bisa keras sekali. Bahkan nelayan yang paling pengalaman sekalipun takut sama angin yang di sini nih, saudara, di Danau Galilea ini. Makanya murid-murid begitu ngelihat ada badai gitu ya, takut mereka, capeknya setengah mati. Ini Yesus nggak datang gitu ya, saudara ya. Nah, jadi itu kondisinya murid-murid waktu itu. Saudara, Yohanes ini suka memberi makna simbolik, saudara. Dia memakai unsur-unsur alam ya yang ada di situ untuk membangun simbol-simbol spiritualnya. Misalnya, malam itu kan ini di ayat yang dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Itu ya. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Nah, saudara, gelap itu bagi Yohanes itu punya makna dunia yang tanpa wahyu. Malam, gelap. Jadi Yohanes sengaja nulis kisah ini, saudara, pakai malam harinya itu untuk menunjukkan satu dunia yang memang benar-benar sudah gelap, gak ada wahyu sama sekali, gitu ya. Makanya dunia yang gak ada wahyu itu akhirnya jadi apa? Kacau kan. Nah, kemudian malam itu ketidakhadiran terang Kristus. Wah, kalau nggak ada kehadiran terang Kristus dia juga kacau. Makanya laut dibilang di sini, laut sedang laut bergelora karena angin kencang. Laut itu dianggap kekacauan atau ancaman. Nah, dalam filsafatnya Ibrani, saudara, laut itu bukan sekedar air aja, ya. Laut itu bukan sekedar air aja, tapi dia melambangkan chaos, melambangkan satu kuasa anti penciptaan atau ancaman terhadap keteraturan Allah. Kalau kita baca ya di Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Waktu itu bumi belum berbentuk dan kosong, yang ada cuma samudra raya, ya, belum berbentuk apa-apa. Jadi ini masih kacau gitu ya, masih kacau. Kemudian di Mazmur 74 ayat 13 sama 14. Engkaulah yang membelah laut dengan kekuatanmu, yang memecahkan kepala ular-ular naga di atas muka air. Engkaulah yang meremukkan kepala-kepala lewiatan, yang memberikannya menjadi makanan penghuni-penghuni padang belantara. Kemudian di Ayub 9 ayat 8, saudara. Ini agak buka ayat sedikit banyak ya. Dibilang gini, yang seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Wah, itu ya. Jadi, saudara, dalam filsafatnya Ibrani, laut itu gak cuma sekedar laut. Laut itu selalu melambangkan kekacauan, ya, ketidakteraturan. Ya, kita baca beberapa contoh ayat tadi ya. Makanya dalam pemikiran Ibrani juga mereka berpikir gini, hanya Allah yang bisa mengendalikan laut, menginjak laut, dan karena itu hanya Allah yang bisa menaklukkan chaos atau kekacauan itu. Wah, gitu loh saudara ya. Jadi Yohanes ini lagi menunjukkan tindakan eksklusif, saudara. Cuman Tuhan yang bisa melakukan itu. Apa? Menaklukkan kekacauan. Kekacauan di seluruh dunia ini cuma Tuhan yang bisa menaklukkannya. Gitu loh. Ya, nggak ada yang lain. Jadi kalau kita lihat sebenarnya mujizat-mujizat yang dicatat oleh Yohanes, semuanya itu menunjukkan cuman Tuhan yang bisa, cuman Tuhan yang bisa, cuman Tuhan yang bisa, cuman Tuhan yang bisa. Yang kali ini pun cuman Tuhan yang bisa menaklukkan segala kekacauan di dunia. Artinya apa? Gini, kalau laut aja tunduk pada Kristus, berarti
Di dalam kerajaan Allah itu ada apa, saudara? Ada ketertiban. Gitu loh. Makanya sebenarnya ciri-ciri anak-anak Tuhan itu apa? Tertib, saudara. Kalau anak Tuhan itu nggak tertib, berarti apa, saudara? Nah, itu loh, saudara. Iya kan? Anak hantu. Iya toh? Nah, makanya gini. Kita kalau melihat kondisi bangsa ini gitu ya. Kita kan sebenarnya prihatin, saudara ya. Lihat kondisi bangsa ini. Bangsa ini kalau gini, kita ngelihat kondisi lalu lintas saja tiap hari, saudara. Tiap hari orang tuh makin gak karu-karuan ya, makin barbar, makin liar gitu. Itu makin orang tuh gampang aja gelut loh di jalan itu. Iya kan? Mancing emosi, makin gampang makin gampang motong orang. Dia yang salah, dia yang lebih galak gitu ya. Karena gitu, itu di kondisi lalu lintas saja. Terus kalau kita lihat orang korupsi gitu ya, waktu ditangkap, cengenges, iya, nggak ada malu-malunya sama sekali, nggak ada susahnya, iya kan? Dan sementara kita, kalau sudah urusan surat menyurat, kadang-kadang kan, iya tuh, nah itu loh. Makanya kita lihat dolar sekarang sudah menyentuh 18.000 sudah. Sementara prediksi itu bahkan saya baca beberapa prediksi itu bahkan bisa lebih dari 20.000 prediksinya. Bayangkan kalau dolar lebih dari 20.000, 22.000, 23.000, bahkan misal saudara ya, skenario misalnya terburuk ini sampai 25.000, apa yang akan terjadi untuk Indonesia ini? Iya kan? Susah nggak kita? Iya. Makin banyak begal pasti. Kenapa? Karena orang cari jalan pintas toh. Kerja susah, mau jual susah, mau dagang susah. Kalau yang kerja di kantor takut di PHK, kita produksi, kita mikir ini bisa jual apa enggak ini? Kita yang jual jasa, jangan-jangan nanti nggak usah sih, pending sih, bahaya kan? Akhirnya apa? Orang mulai berpikir apa? Kalau kita baca di medsos itu, kalau kita baca di medsos, orang mulai teriak-teriak, ya kan? Orang lapar tuh bahaya nggak, saudara? Orang lapar tuh bahaya, iya kan? Orang lapar tuh bisa nekat. Nah itu loh. Nah, secara saya tuh gini. Saya tuh berpikir gini. Dan saya yakin kita punya keyakinan yang sama. Kondisi bangsa itu sebenarnya adalah cerminan dari kondisi gereja. Gitu loh. Kita mau bangsa ini tertib nggak? Kita mau bangsa ini hidup dalam damai nggak? Kita mau bangsa ini hidup dalam persatuan nggak? Toh kenyataannya gereja nggak bisa bersatu, gitu loh. Toh kenyataannya gereja rebutan jemaat di sana sini, saling rampas jemaat. Apalagi, maaf ini saya ngomong mega church, ngambil jemaat dari gereja yang kecil-kecil, mereka kasih entertainment, menarik orang. Ini satu kondisi yang sebenarnya memprihatinkan, saudara. Saya pernah bikin satu IC, ya. Dan saya juga baca beberapa data terakhir. Sebenarnya pertumbuhan gereja di Indonesia itu nggak banyak jumlah jemaatnya. Kok bisa rame? Sebenarnya itu cuma jemaat yang pindah-pindah gereja aja. Tapi pertumbuhannya sebenarnya nggak signifikan. Dari mana paling banyak pertumbuhan gerejanya? Pertumbuhan jumlah jemaatnya. Ini yang memprihatinkan, bukan dari penginjilan. Tapi dari mana? Dari anak-anak yang tumbuh, yang lahir di keluarga Kristen, mereka jadi Kristen. Bukan dari penginjilan. Dari penginjilannya kecil. Prihatin kan? Gimana nggak prihatin, saudara? Gimana nggak kurang? Wong gerejanya aja bengkerengan sendiri. Iya kan? Gerejanya aja saling ngeblok sendiri. Ini kenyataan, saudara. Nah kalau gerejanya aja nggak bisa bersatu, bagaimana mungkin kita berdoa, Tuhan
buat bangsa ini bersatu Tuhan. Gimana? Ya Tuhan, gini kamu aja gak bersatu, minta bangsa ini bersatu. Nah gitu loh. Gereja sendiri serakah. Bagaimana mungkin gereja mau berdoa, Tuhan hancurkan keserakahan dari pejabat-pejabat itu Tuhan, orang-orang yang korup. Loh kamu sendiri serakah. Nah gitu kan loh. Kamu sendiri ngaco. Gitu kok kamu kepingin bangsa ini gak ngaco. Nah gitu loh saudara. Jadi saudara, sebenarnya Allah kita itu adalah Allah yang mengalahkan kekacauan. Tapi gak cuma sekedar Allah kita itu mengalahkan kekacauan. Karena kita ini, gereja-gereja sejati ini seharusnya kan mengikuti gambar dan rupa Allah. Kalau Allah kita adalah Allah yang tertib, maka kita juga harus jadi gereja yang tertib. Orang-orang yang tertib, segala sesuatu yang tertib. Itulah kenapa kalau kita berdoa untuk gereja bersatu, kalau kita berdoa supaya Indonesia bersatu, gereja sendiri juga harus menurunkan egonya. Kita sendiri juga gak boleh paling bangga dengan diri kita sendiri. Kita harus bangga dengan rencana Tuhan. Kita harus bangga dengan Tuhannya, bukan bangga dengan kelompok-kelompoknya. Gitu loh. Ya sekarang ini kan yang dibangun itu kebanggaan apa? Kebanggaan kalau pergi ke gereja ini, kebanggaan kalau pergi ke gereja ini. Bukan kebanggaan kalau kita punya Tuhan yang berencana atas Indonesia, atas kita semuanya, kan gitu. Nah ini sebenarnya jadi satu otokritik sebenarnya untuk gereja, gitu loh. Makanya sebenarnya natur dari kerajaan Allah itu adalah tertib. Makanya waktu Tuhan itu menciptakan dari hari pertama sampai hari terakhir, Tuhan selalu bilang apa? Maka semuanya itu baik sampai di terakhir Tuhan bilang, maka Tuhan melihat bahwa semuanya itu sungguh amat baik. Nah itu loh. Jadi idealismenya Tuhan, karakteristiknya Tuhan, ya itu ada di sana semua di dalam ciptaannya. Apa? Ketertiban, harmoni. Nah itu yang nggak ada di dunia hari ini. Tapi Tuhan kepingin sebenarnya gerejanya berdoa untuk itu, gitu loh. Berdoa supaya ada harmoni atas dunia ini, supaya ada ketertiban atas dunia ini, supaya orang merasakan kasih Allah di dalam dunia ini, gitu loh saudara ya. Jadi simbolismenya Yohanes itu di malam hari, gelap malam dan lautan itu menunjukkan ada satu kekacauan karena nggak ada wahyu Kristus, ya, nggak ada pewahyuan, nggak ada pengenalan akan Tuhan. Tapi waktu Tuhan muncul, ya saudara ya, di dalam pandangan orang Ibrani cuma Tuhan yang bisa. Nah makanya kita harus berdoa Tuhan supaya pengenalan akan Tuhan itu tumbuh atas bangsa ini. Tuhan supaya Engkau bertahta atas bangsa ini. Karena waktu Engkau bertahta atas bangsa ini akan jadi tertib. Dan bangsa ini akan mengalami yang namanya damai sejahtera. Gitu loh saudara. Nah, itulah kemudian di ayat 20 dibilang gini saudara. Ayat 19 dulu ya. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Secara psikologis ya, murid-muridnya ini kan nggak ada Yesus di situ, anginnya kenceng, mereka kecapean, sudah seharian pelayanan, bagi-bagi roti masih harus dayung lagi, habis itu anginnya ini kenceng. Kira-kira murid-murid ini apa yang mereka pikirkan saudara? Susah, ya toh? Susah, capek, kesel. Mereka berpikir gini. Kalau saya menyimpulkan begini, mereka benar-benar kehilangan kontrol gitu. Mereka merasa nggak bisa kontrol segala sesuatu di sini, nggak bisa kontrol keadaan. Itulah kenapa, saudara, di ayat ke-20 itu ada badai, lautnya chaos, ya kan? Benar-benar ada chaos terjadi. Tapi mereka ngelihat ada Yesus berjalan di atas air sambil berkata, "Ini aku." Di dalam bahasa Yunani ini dibilang ego emi. Ego emi itu aku adalah. Kalau dalam kaidah bahasa sebenarnya emi itu sudah mengandung kata aku, tapi waktu mengandung kata ego, emi itu adalah satu penekanan, ya, satu penekanan tentang pribadinya. Jadi
ini sebenarnya bukan satu identifikasi biasa. Murid-murid melihat, ya, terus Yesus bilang, aku ini. Jadi sebenarnya lagi ngomong gini, aku adalah. Jangan Pak. Ini satu pewahyuan ilahi untuk murid-muridnya. Ini bukan cuman ngomong aku loh Yesus, enggak, tapi aku adalah. Nah, waktu Yesus ngomong aku adalah, orang-orang Yahudi sudah tahu, saudara. Ya, sudah tahu semua. Tahu apa, saudara? Nah, yuk kita baca di Keluaran 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Saudara, akulah aku. Ini waktu Musa tanya, siapa nama Allah itu? Tuhan bilang, aku adalah aku. Akulah aku. Dijawab sama Tuhan, itulah namanya. Di Yesaya 41 ayat 4 malah dipertegas lagi, saudara. Kita baca ya, Yesaya 41 ayat 4. Nah, saudara nanti akan tahu ini urut-urutannya gimana ini. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dialah yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku Tuhan, ya, yang terdahulu. Aku Tuhan. Kemudian di Yesaya 43 ayat 10 dibilang gini, kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan seterusnya, dan mengerti bahwa aku tetap Dia, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan di ayat 11. Akulah Tuhan. Ini di dalam bahasa Yunaninya, ego, emi, sama persis dengan yang Tuhan lagi ngomong sama murid-muridnya. Ketakutan mereka. Kalau di Injil yang lain dibilang mereka seperti melihat hantu, ya kan? Takut mereka. Tapi Yesus bilang, ego, emi, aku adalah. Jadi itu kata yang sama bobotnya dengan aku adalah aku, atau akulah Tuhan. Jadi artinya apa, saudara? Ya, Yohanes menyamakan kejadian Yesus ini dengan pernyataan langsung Allah yang di Keluaran 3 ayat 14 waktu Musa tanya siapa namanya, akulah aku, ya. Terus di Yesaya bilang, akulah Tuhan, akulah Tuhan. Jadi Yohanes langsung menyamakan, Yohanes langsung menunjukkan, ya. Kemudian kita akan lihat ada formula jangan takut, akulah Tuhan, akulah aku, jangan takut. Nah, responnya manusia biasanya kalau ketemu sama Tuhan atau ketemu sama malaikat, kalau kita yang tahu itu apa? Mereka ketakutan nggak, saudara? Ya, ketakutan ya. Misalnya Abraham, waktu ketemu sama Tuhan pertama kali di Kejadian 15 ayat 1, saudara. Nah, ini agak buka Alkitab agak banyak ini, saudara. Dibilang gini, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Atau di Lukas 2 ayat 10, saudara. Agak jauh-jauh ini, gak apa-apa ya, biar kita jelas ini, saudara. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, kepada gembala-gembala itu ya, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Di ayat ke-9 kita bisa lihat bahwa gembala-gembala ini sangat ketakutan. Nah, ya saudara ya, biasanya takut, gemeter, tersungkur gitu ya. Nah, Yohanes lagi menunjukkan gini, ego emi itu identik dengan pewahyuan ilahi. Artinya apa? Yohanes sedang menyatakan bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Nah, gitu ya. Nah, murid-muridnya yang orang Yahudi tulen ini, saudara. Murid-muridnya ini kan orang Yahudi tulen semuanya ini. Ke-12 muridnya ini orang Yahudi asli. Waktu Yesus ngomong ego emi, aku adalah aku, murid-muridnya tahu persis bahwa Yesus sedang menyamakan dirinya dengan peristiwa Musa tanya dan dijawab sama Tuhan, akulah aku. Di peristiwa Yesaya 43 ayat 10-11 tadi, ya,
aku adalah Tuhan. Jadi murid-muridnya langsung mengenali ini adalah Tuhan. Wow, gitu loh saudara. Orang Yahudi didengarkan yang kayak gini, ego ini gitu. Orang Yahudi langsung tahu persis ini benar-benar Tuhan ini. Jadi nggak ada alasan tuh nggak percaya bahwa dia adalah Tuhan. Apalagi Yesus berjalan di atas laut. Bagi orang Ibrani jelas laut itu kekacauan yang luar biasa dan nggak bisa ditaklukkan sama yang lain kecuali sama Tuhan itu sendiri. Sudah melihat Yesus menaklukkan di bawah kakinya kekacauan itu, bilang lagi ego ini. Wah, ini artinya apa saudara? Kesaksiannya banyak, 12 orang waktu itu saudara ya. 12 orang, sementara di pengadilan aja bagi orang Yahudi 2 orang itu sudah sah, apalagi ini 12 orang gitu loh saudara. Iya kan? Nah itu loh saudara. Jadi ini sebenarnya Agi menunjukkan gini, dia bukan cuma Tuhan yang mengatasi kekacauan, tapi dia sungguh-sungguh adalah Tuhan itu sendiri. Jadi kita ini nggak menyembah Tuhan yang salah sebenarnya. Kita menyembah Tuhan yang benar. Kita menyembah Tuhan yang sungguh-sungguh Tuhan. Gitu loh. Ya saudara ya. Pokoknya fokus utamanya itu sebenarnya fokus utama Yohanes itu bukan Yesus dapat melakukan mujizat, bukan. Tapi kekacauan itu tunduk kepada Yesus. Fokus utamanya Yohanes lagi ngomong kayak gitu. Kenapa? Karena dia adalah Allah dari segala Allah. Nah, itulah saudara. Saudara jadi bisa ngerti ya di sini ya, urut-urutan perjalanannya saudara ya. Nah, jadi bagi Yohanes solusi dari kekacauan itu apa? Pewahyuan. Solusi dari kekacauan, dari segala kekacauan di hidup ini adalah pengenalan akan Allah. Itulah kenapa kalau kita ingin bangsa ini dipulihkan, kita harus minta pengenalan akan Allah ada atas bangsa ini. Kalau kita ingin bangsa ini tertib, kalau kita ingin bangsa ini jadi bangsa yang keluar dari segala kekacauan ini, kita harus minta Tuhan kasih pengenalan akan Allah atas bangsa ini. Tuhan kasih Tuhan pewahyuan, bawa bangsa ini bertobat hatinya kembali kepadamu Tuhan, dan bangsa ini mengenal Engkau. Kenapa? Karena hanya dengan itu bangsa ini akan lepas dari segala kekacauan. Nah, itu loh saudara. Jadi Yohanes lagi menunjukkan pewahyuan itu mendahului segala ketenangan. Itu loh. Jadi saudara bisa memahami ya di sini ya. Makanya yuk saya ini ingin ngajak kita semuanya berdoa untuk bangsa ini. Saya tiap hari ya, apakah kita nggak mengeluh sama saudara? Capek saudara. Saya kalau di jalan tiap hari lihat orang tuh makin beringas. Saya hampir tiap hari lihat kecelakaan saudara di jalan itu. Kenapa? Karena orang motong, karena orang beringas di jalan. Kayak gitu-gitu saya hampir tiap hari lihat orang itu kecelakaan di jalan. Kita juga tiap hari lihat berita-berita yang nggak baik gitu ya, berita-berita yang meresahkan. Kita kepingin Tuhan kapan ini selesai Tuhan ngasih PR ini. Makanya nak berdoa untuk bangsa ini. Berdoa bukan cuma untuk bangsa ini, berdoa untuk gereja. Supaya apa? Supaya gereja itu bersatu, supaya gereja itu hatinya kembali kepada Tuhan. Saya percaya kalau kondisi gereja dipulihkan, kalau hati gereja dipulihkan, hati gereja kembali kepada Tuhan, bangsa ini akan kembali kepada Tuhan juga. Karena kondisi satu bangsa itu adalah cerminan dari kondisi gereja. Ya, kita kan pasti sudah lihat kan gimana gereja itu kalau rebutan jemaat. Iya toh? Menghalalkan segala cara, ya toh? Loh ini loh istrinya Iwan ini saudara, itu pernah loh. Ini lagi kondisi penyembahan di gereja. Doa malam loh ini. Ini doa malam. Tiba-tiba dijawil saudara. Cek. Ayo cek, melok ke sini aja gitu. Wes enggak usah tak sebut gerejanya saudara ya. Sungguh ini terjadi saudara. Dan ternyata enggak cuma terjadi di situ saudara. Saya dapat kisah gitu ya. Saya dapat cerita, ternyata itu terjadi di banyak tempat saudara. Jadi nggak nginjil, tapi mindah. Datang ke gerejanya orang dijauhi, diajak pindah loh.
Gitu loh saudara. Akhirnya apa? Gereja dengan gereja saling mencurigai kayak gitu kan. Itu loh. Kita nggak mau yang terjadi hal-hal yang seperti itu. Makanya saudara, kita kalau nggak mau terjadi hal-hal seperti itu, minta pengenalan akan Tuhan. Supaya apa? Tuhan, supaya kemanapun aku pergi, aku ini memancarkan terang-Mu. Supaya dengan aku memancarkan terang-Mu, ada banyak orang kembali kepada hati-Mu. Supaya dengan aku memancarkan terang ini, memancarkan kasih-Mu, ada gitu banyak pertobatan terjadi Tuhan. Sungguh-sungguh pertobatan. Gitu loh saudara. Ya. Jadi saudara, saya ingin ngomong sama kita semuanya, yuk berdoa yuk tiap hari untuk bangsa ini yuk. Kita mengeluh itu sesuatu yang wajar karena kita capek saudara. Melihat problem bangsa ini gak selesai-selesai. Kita ini rakyat kecil, bisa apa sih kita ini saudara? Iya kan? Suara kita ini kayak suara apa sih ya? Iya. Iya kan? Suara kita ini kayak nggak ada artinya, tapi saya percaya, saya yakin ya suara kita di hadapan Tuhan itu berarti saudara. Itulah kenapa doa-doa kita itu nggak akan ada yang sia-sia. Waktu kita mulai berdoa mengangkat bangsa ini, sama seperti Daniel yang jadi penengah bagi bangsa Babel waktu itu dengan Tuhan. Saya percaya sekecil apapun suara kita, kalau kita naikkan dengan tulus di hadapan Tuhan, itu pasti besar nilainya. Ya kan? Yuk sama-sama kita kembali kepada hatinya Tuhan. Percayalah, saudara, Tuhan itu sudah menaklukkan segala kekacauan di bawah kakinya. Dan sekarang Tuhan itu kepingin kita berpartisipasi dengan itu. Ayo nak, angkat doa-doamu. Dan biar chaos itu dikalahkan di bawah. Benar-benar kamu melihat bahwa chaos itu sudah dikalahkan di bawah kaki Tuhan. Dan supaya bangsa ini melihat Yesus adalah Raja sejati. Amin saudara. Ya sama-sama kita berdoa.